50 tahun sholatnya dulu. 306 rakaat akan dihisab. Kalau dia menyempurnakan sholatnya akan ditulis sempurna. Ya, 306 rakaat dia melakukannya. Wa in lam yakun atamma. Kalau dia tidak menyempurnakannya. Soalnya yang akan engkau dapatkan dari sholatmu itu yang akalmu di sana. Wa laysa lil mar'i min sholati illa ma aqal. Dari sholat yang dilakukan hamba itu yang ada hasilnya adalah yang akalmu di sana. Yang konsentrasimu ada di sana. Kadangkala kita sholat 4 rakaat yang konsentrasi cuma 1 rakaat. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang sholat hanya mendapatkan 1/10-nya. Gimana kalau kita bicara tadi 306.000, dia hanya mendapatkan 1/10-nya. Maka jamaah, betapa sedikitnya hasil dari kelelahan seorang hamba. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in lam yakun atammaha. Kalau ternyata dia tidak menyempurnakan sholatnya tadi, ternyata hasilnya nggak sempurna sholat dia. Allah akan mengatakan, unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu'. Coba lihat, apakah hambaku punya sholat-sholat sunnah? Jadi yang wajib dulu yang dihisab, kemudian ditanya. Kalau sholat sunnah, hitungannya ya terserah engkau berapa kali sholat dalam sehari. Adapun yang wajib, jelas hitungannya. 17 rakaat dalam sehari. 5 waktu dalam sehari. Kalau ternyata dia nggak sempurna, maka akan ditanyakan, dia punya sholat sunnah nggak? Fatukmiluna biha faridatahu. Agar yang wajib ini disempurnakan. Ada kekurangan hamba sholat itu bukan kekurangan pahalanya, tapi kekurangan jumlahnya memang kurang. Kalau dikatakan tadi, dari umur 10 tahun sampai 50 tahun, 60 tahun, dia punya kewajiban sholat 306.000 rakaat. Ternyata dia ada fase 10 tahun nggak sholat. Ada orang yang nggak sholat. Harus dikobong. Harus diganti tuh sholat wajib yang dia tinggalkan. Walaupun kalau dibicarakan dapat pahala apa enggak, dia melakukannya di luar waktunya. Dia tetap akan mendapatkan hukuman sebenarnya. Tapi itu serasa membayar utang. Dan ulama lainnya mengatakan enggak. Dia nggak perlu menggantikannya. Karena sia-sia. Udah di luar waktunya. Apa yang perlu dilakukan? Bertobat kepada Allah. Dan memperbanyak amal sunnah. Perbanyak amal sunnah. Antum tinggal pikirkan tuh. 10 tahun antum gak sholat itu utangnya berapa banyak. Nanti kan akan ditulis kurang 10 tahun dia sholatnya. Bagaimana menyempurnakannya? Dengan sholat sunnah dia. Tsumma zakah. Kemudian setelah sholatnya dihisab, zakat. Sekarang fulus. Engkau bayar nggak zakatmu dengan baik? Oh, ternyata kurang dia bayar zakat. Jamaah rahimakumullah, kalau bayar zakat nih, orang kalau punya uang 100 miliar, zakatnya berapa banyak? 2,5 miliar. Banyak apa dikit, jamaah? Banyak apa dikit? 2,5 miliar itu banyak atau dikit? Dikit, satu. Banyak apa dikit? Dikit. Dikit lah. Kalau kita melihat kepada sisanya sedikit, 2,5% itu. Masalahnya antum melihat kepada 2,5 M-nya. Ya Allah. 2,5 M ini kalau beli mobil jemaah. Kalau beli Innova dapat berapa cuma? Dapat 5 mungkin. Masya Allah. Itu tuh ketika orang melihat kepada jumlah yang dia keluarkan. Tapi kalau dia melihat kepada sisanya. Sisanya itu 97,5 M. Gak ada apa-apanya.
Maka ingat, zakat engkau akan dihisab. Hitung tuh. Dan nanti detail sekali jemaah. Kadzalik tsumma tu'khadul a'malu ala hisabi dzalika. Kemudian penghisapannya sesuai dengan salat dan zakat tadi. Dan orang kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Jadi kenapa salat yang dihisab? Ini sebagai salah satu standar. Kalau salatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Adapun yang pertama, diselesaikan penghisapannya pada hari kiamat yang berurusan dengan manusia. Itu kan yang antara hamba sama Allah. Ada yang antara hamba dengan hamba. Yang pertama akan dihisap nanti dalam urusan sama makhluk ini adalah yang berkaitan dengan urusan darah, membunuh. Setelah membunuh nanti ada yang mengambil hartanya. Setelah mengambil hartanya nanti ada yang mencaci makinya, membuli. Itu akan dihisap. Jadi yang awal dihisap antara hamba sama Allah salatnya, antara hamba dengan hamba adalah tentang pembunuhan. Karena itu salah satu dosa besar yang paling besar jamaah. Setelah itu nanti ada pencurian dan lain-lainnya. Ahibbatifillah. Kondisi umat pada waktu hisab di hari kiamat. Ada 3 jenis manusia pada waktu itu. Yang pertama, ada yang tidak dihisab dan tidak diazab dari orang-orang yang beriman. Maka mereka orang-orang yang masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bi ghairi hisabin wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Terus gimana? Masuk surga jemaah. Langsung melalui proses itu yang orang ini masih dihisab, masih dihitung, masih ditimbang amalannya. Ini orang langsung masuk. Tapi tentunya kita tahu mereka masuk juga masih menunggu Nabi kita Muhammad SAW yang pertama dibukakan baginya pintu surga. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 70.000. Plus yang Allah akan tambahkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang imannya sempurna, yang ketakwaannya kepada Allah, tawakalnya besar sekali. Ini kebanyakan orang-orang beriman dan pelaku-pelaku kemaksiatan yang mentauhidkan Allah SWT. Setelah Allah memaafkan mereka dari dosa-dosa mereka, atau mereka ini masuk neraka duluan. Jadi setelah dihisab, karena ternyata dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka setelah dihisab dia masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka ketika sudah penghapusan dosanya sudah selesai. Yang ketiga, orang-orang yang dihisab, ditunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka hanya sekedar untuk memberatkan siksa buat mereka. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Hisab buat mereka apa sih Ustaz? Bukankah nanti orang-orang yang melakukan kesyirikan? Kata Allah Azza wa Jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amal-amal orang musyrik, orang-orang kafir didatangkan. Sehingga mereka melihat, oh ini amalanku, kata dia. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Karena mereka melakukan kesyirikan dan kekufurannya. Ahibati fillah. Dan orang-orang kafir pun bertingkat-tingkat adab buat mereka. Karena kekafiran ini, orang kafir pun kita ngelihat ada orang kafir yang baik, ya. Maksudnya di amat tetangganya, ada orang kafir yang membunuh, ada orang kafir yang berzina. Maka semuanya akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Hisab adabnya pun sesuai, tapi nggak ada kesempatan masuk surga. Karena mereka telah melakukan kekufuran, kesyirikan, dan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni untuknya dosa syiriknya. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan kalian. Amalan kalian. Aku mencatatnya untuk kalian. Thumma uwaffikum uhsiha lakum. Thumma uwaffikum iyaha. Aku catat, kemudian aku akan berikan balasan sesuai dengan yang kau kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan ya Allah, dia kemudian masuk surga, hendaklah dia memuji Allah SWT. Jangan ujub sama dirinya, sampai nanti pun jangan ujub sama diri. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan keburukan dalam catatannya, mendapatkan adab Allah nantinya, jangan mencela orang lain. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Oh, aku gara-gara kawanku. Oh, aku gara-gara pemimpinku, gara-gara komandanku. Jangan cari kambing hitam. Terus siapa yang dicela? Dirimu sendiri. Karena nanti memang dalam proses hisab itu ada pengikut ini. Pengikutnya fulan, yang dia nuntut sama fulan. Fulan, engkau dulu kan jamin, katanya aku kalau ikut engkau masuk surga. Kata fulan yang jadi pemimpin, emangnya surga punya aku. Aku sekarang pun diadab sama Allah SWT. Kalian jangan celah kecuali diri kalian sendiri. Sama seperti itu jawab. Akhirnya tuh orang-orang, ya Allah, adab mereka double adabnya. Karena dia temannya semua akan mendapatkan sesuai dengan amal mereka. Ahibati fillah. Apa aja yang akan ditanyakan kepada hamba? Kalau tadi kita sudah menyebutkan catatannya itu berisi 3. Amal soleh, dosa, plus nikmat-nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Isra ayat 36. Di surah Al-Isra ayat 36. No, Arsano. Pon betul. Nah, silakan dibaca. Dikupas. Minta tolong. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Barakallahu fikum. Nih, yang akan ditanya, Allah sebutkan pendengaranmu akan ditanya. Apa yang kau dengarkan selama ini? Penglihatanmu akan ditanya. Kamu lihat apa? Hatimu akan ditanya. Karena hati ini kalau baik, semuanya jadi baik ya. Maka persiapkan kita. Kita udah dikasih sama Allah nih. Hancur-hancurnya. Oh nanti nih. Ini akan ditanya, dan hati akan ditanya. Maka Nabi SAW berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku, wa basari, dan mataku, wa lisani, dan lisanku, wa qalbi, dan hatiku, dan minta perlindungan dari keburukan kemaluanku. Itu doa Nabi SAW. Kemudian di antara yang akan ditanyakan pada hari kiamat nanti, ini bocoran nih, kau akan ditanya tentang apa? Kata Nabi SAW, yang akan ditanya umurnya dipakai apa? Waktu. Engkau dikasih waktu nih, momentum. Fulan umurnya 40 tahun. Fulan umurnya 50 tahun. Fulan umurnya 70 tahun. Fulan umurnya cuma 20 tahun. Dipakai apa tuh umurnya? Akan ditanya. Tentunya kembali bahwasanya hisab itu, malaikat itu mencatat ketika anak itu balik. Sebelum balik, catatan malaikat diangkat. Belum nih. Setelah balik mulai proses itu dicatat. Kemudian akan ditanya tentang umurnya dipakai apa. Wa an ilmihi, akan ditanya tentang ilmunya. Buat apa ilmunya? Sekedar buat gaya-gayaan ilmunya, atau ternyata ilmunya dibuat untuk beramal. Yang ketiga, hartanya. Akan ditanya 2 kalau harta ini. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia menginfakkan hartanya. Ini bicara nikmat. Allah kasih nikmat sama engkau. Oh, dari mana engkau dapat?
Jadi kalau ternyata hartanya itu halal, yang akan ditanya, engkau bersyukur nggak sama Allah dengan harta tersebut? Ini akan ditanya. Kalau ternyata hartanya haram, ya udah selesai. Apalagi haram biasanya akan melahirkan dosa-dosa. Kemudian akan ditanya tentang badannya. Wa an jismihi fima abla. Badanmu ini untuk apa selama ini? Untuk main bola doang, untuk jalan-jalan, untuk berenang, untuk cari duit. Buat apa selama ini badan yang Allah berikan? Itu fasilitas Allah berikan, ya. Makanya kalau kita lihat orang ketika dikasih fasilitas mobil, dia tuh harus bertanggung jawab tuh. Pakai buat apa aja. Kadang-kala kita tahu di negeri kita ini ada mobil dinas ya, yang platnya warnanya merah. Sampai ada aturan nggak boleh dipakai mudik, umpamanya seperti itu. Ternyata mereka juga memperhatikan itu. Nanti pada hari kiamat tubuhmu akan ditanya, dipakai apa selama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya jamaah masih panjang cerita hisab ini, karena kita akan berbincang tentang orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia. Nanti akan ada hisabnya sendiri. Bagaimana orang-orang menuntut dia pada persidangan tersebut. Nanti juga bagaimana pembagian rapot ini. Kondisi manusia bagaimana pada waktu itu. Mereka mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Ada yang di balik punggungnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana persilakan, Ogi.